Fall In. Hey, jumpa lagi bersama saya Chris Teguh. Kali ini kita mau grepe-grepe Voltus DX. Ya. Boxnya gede banget. Oke. Jadi Voltus DX ini adalah DX keempat dari seri Soul of Chogokin Bandai. Dari DX yang pertama itu Mazinger, yang kedua Great Mazinger, ketiga Combattler, dan keempat ini si Voltus ini, oke. Jadi apa yang membedakan DX sama seri-seri Soul of Chogokin GX adalah biasanya dia itu size-nya jelas, DX lebih gede, terus gimmicknya lebih menarik ya, terus ya packagingnya, the whole thing is very, maksudnya semuanya itu jadi keren banget sih, maksudnya jadi package-nya keren banget. Tapi ada satu yang saya kurang suka dari DX Voltus ini adalah boxnya. Mungkin tujuannya mereka itu pertama bikin ini supaya ini desainnya itu adalah desain Godaikin, full in boxnya Godaikin yang versi zaman jadul banget. Nah jadi mungkin tujuannya biar nostalgia atau gimana ya. Tapi entah kenapa saya suka box-box DX yang sebelumnya itu maksudnya dari Mazinger. Mereka itu boxnya itu kayak gimana, mewah aja gitu loh. Kayak Combattler tuh kalau dibuka kan kotaknya gede-gede semua tuh. Kalau dibuka terus di dalamnya ada lagi bagian part-part. Nah sedangkan ini ya kayak box biasa, cuman lebih bagus. Nah tapi ya bukannya nggak suka, cuman saya lebih wow aja sama yang ini. Jadi ini box nggak ada isinya karena gede, dalamnya itu box kecil-kecilnya juga banyak, jadi kosong sih ya. Jadi boxnya kira-kira gini deh ya, kalau mau dilihat boxnya kira-kira begini ya. Kita pinggirin dulu di sinilah. Aduh, ada space-nya nggak sih? Nah jadi kita yang di dalamnya apa aja nih, yang jelas nih ada buku panduan, manual booknya warna-warni keren ya. Terus dapat baterai, pilihan tangan-tangan, ada sabuknya, yoyonya itu buat Chodenshi Boma-nya dan segala macam. Chodenshi Goma, jadi ingat Boma. Terus ada ini mungkin part-part dari stand base-nya, bisa buat majang-majang sesuatu. Base-nya itu sendiri. Nah, sedangkan untuk Combattler sama Voltus ini dia base-nya base yang simple begini, yang cuman yang kayak alasan gitu. Sedangkan ya alasan bukannya nyari alasan, tapi gimana ya, sedangkan kalau DX yang Mazinger dan Great Mazinger tuh dia dapat markas gitu, keren. Nah ini ada V-sign-nya nih yang isi listriknya ya. Oke, jadi kemungkinan besar ini nggak bakal saya utak-atik, nggak bakal saya buka-buka, karena kita mau ngomongin langsung ke robotnya aja biar videonya lebih singkat padat. Terus maksudnya biar ini juga sih, bukannya aduh berat, bukannya nggak mau detail, cuman biar nggak kepanjangan. Plus saya juga bukan mau nge-review ya, jadi lebih ke grepe-grepe aja ya. Jadi video grepe-grepe saya ini. Jadi ini boxnya, kita lihat kamera di atas udah ketangkap semua ya, udah. Nah jadi di boxnya ini udah ada kelima kendaraan Voltus. Terus ada beberapa aksesoris. Terus ada nih burungnya. Terus ini ada, kalau nggak salah ini buat di markasnya, jadi kepala ininya. Nah, yang bedain DX-nya kali ini karena dia lebih gede, jadi mereka bisa masang ini, ada kokpitnya nih. Kokpit kelima pilotnya. Sekarang kita keluarin ya. Gimana ya? Oke, biar muat. Oke, ini ada cruiser. Ada bomber, ada panzer, terus ini lander yang panjang dikit, frigate, Volt frigate. Oke, ini kita turunin ini aja deh, tengkukan satu ya. Terus yang ini kita turunin di bawah biar muat. Oke.
sekarang kita ngomongin part-part kendaraan-kendaraan ini. Jadi yang membedakan ini dan tuh, ini gampang banget loh pot, ini bukan patah ya, dia memang gampang copot. Saya pinggirin dulu deh biar aman. Jadi mereka ini lebih detail, lebih build-nya juga lebih bagus, bahannya oke banget, walaupun nggak berat ya. Maksudnya mostly plastik, tapi ya ada beratnya sih. Nah, cruiser ini kan begini nih, si Kenichi. Oke, sekarang jadi ada beberapa part ini. Kalau kalian pernah atau even saya ngomongin yang kecil ini ya. Jadi teknik pemasangannya mereka itu dalam artian gatainya itu nggak berubah banyak. Jadi kalau udah pernah ngatain Voltus kira-kira tahu. Tapi ada 1-2 hal yang harus diperhatikan untuk di X ini, karena mereka ada yang lebih bagus lah. Jadi karena dia ada lock mekanismenya yang sangat, menurut saya sangat bagus banget jadinya. Oke, kita ngomongin ini dari awal. Kita rubahnya dari kaki ya berarti ya. Jadi frigate sama lander. Nah, untuk lander ini dia pakai magnet, jadi kaitannya kecil banget sih. Ya, tuh kaitannya dia kecil banget, tapi dia lebih fokus ke magnet untuk mempersatukan mereka. Tuh. Dan magnetnya ini kuat. Jadi bukan cuman sekedar nempel-nempel doang ya. Dengan satu kuat. Nah, apa namanya? Tunggu sebentar ya. Wait, ngecek. Takutnya baterainya habis. Oke, kembali lagi. Tadi, sorry gangguan. Ada baterai handphone habis buat ngecas. Jadi dicas dulu. Oke, jadi kembali lagi. Ini plastik pakai magnet pengunciannya tuh. Nah, tapi kebetulan kemarin waktu pertama kali punya saya datang, saya unbox, kebetulan saya videoin juga. Ternyata lander saya tuh ada cacat, jadi dia nggak mau nempel. Jadi udah kayak bentuknya tuh memang bengkok, jadi kayak begitu dia nggak mau nempel. Nah, terus karena waktu itu saya PO-nya lewat VT atau Victory Toys, saya hubungin VT dan orang-orang VT bantu saya banget. Akhirnya saya bisa mereka hubungin saya terus bilang, "Hey, kirim balik bro, nanti kita coba cari solusi." Dan akhirnya setelah saya kirim balik, terus saya dikirim balik lagi, dapat yang versi bagus. Jadi thank you banget VT ya. Oke, kembali lagi. Jadi ini dibuka seperti biasa. Ini dengan dibalikin aja. Ini tinggal didorong. Ini juga didorong. Ya, cuman didorong gitu aja maksudnya. Nih, kalau mau videonya lebih dekat ya. Jadi cuman didorong gitu aja. Sedangkan frigate-nya, ini kan pesawatnya begini nih. Terus dia ada rodanya. Rodanya itu caranya kalau nih ya. Jadi cuman ditarik aja. Sini bisa didorong. Dorong masuk. Sama nih juga didorong masuk. Udah, terus didorong balik lagi deh. Ini dilipat. Sedangkan untuk ininya nih kayak kapal selamnya ya. Ini kan kapal selam ya ceritanya, kalau nggak salah. Kapal selam apa ya, nggak tahu juga. Jadi dia ada kunciannya di sini nih. Nah, dari bisa dinaik turunin. Nah, kalau dia naik itu nggak bisa didorong. Kalau diturunin, yang ini bisa didorong. Tuh, ya. Nah, jadi bisa didorong. Setelah ini didorong, ini dinaik, diturunin lagi apa diapain ya? Tadi gimana sih? Oke, tadi diturunin biar bisa terus kita naikin lagi supaya dia mengunci. Tuh kan, jadi dia kunci, nggak keluar sendiri. Nah, nggak kayak anak badung. Kalau gini, kalau nggak dikunci kan dia keluar lagi. Badung dia. Masuk keluar. Jadi harus dikunci lagi, didorong ke atas. Aduh. Ini sebenarnya nggak keras, cuman kadang-kadang kita nggak ngepas aja pas megangnya. Jadi nggak mau bagus. Gimana sih? Ih, badung banget sumpah. Oke. Ini didorong. Ih, masuk dong. Kok tiba-tiba nggak mau? Mau sih harusnya. Oke. Dah. Ya. Jadi dia mau. Terus ini ya seperti biasa di tempat didorong ke dalam. Nah, ini kalau di Voltus SOC yang lain itu dia nggak begini ya, nggak
nggak kayak PR gini. Nah, untuk masangnya di lendernya ini ada 2 kotak nih. Yang satunya ini bisa ditekan. Dan itu adalah penguncian di sini, penguncian buat dia ini di dalam. Jadi kita nggak untuk nyabut sih, lebih ke nyabutnya jadinya lebih nyaman ya. Nih. Kan? Jadi ini kebuka. Jadi kalau ditekan, mana sih tadi? Oke. Nah, lebih enak masuknya. Jadi nggak harus maksa banget. Oke. Ini aman, secure banget nih. Tuh, ya. Nah, ini nih yang harus diperhatikan dari Voltus DX dan menurut saya fitur yang lock mekanisme yang sangat bagus. Jadi kalau di Voltus main yang lainnya, jadi kayak ya anggap aja ini ya, karena yang Soce yang satu lagi saya nggak ada. Jadi kayak cuman masuk gitu aja ya. Nah, sedangkan kalau di Soce itu kan dia besi juga. Ini kan plastik jadi enteng. Soce itu kalau diangkat gini-giniin bisa jatuh. Apalagi kalau udah lemes. Jadi kayak sedangkan di DX ini dia ada lock mekanismenya. Jadi ini sebenarnya ada di belakang sini nih. Nih, belakang sini ditekan bisa dan ini bisa dibuka. Dimegarin. Nah, setelah dimegarin, ini baru bisa masuk. Kalau nggak dimegarin tadi nggak mau nih ya. Nih, nggak bakal bisa ini tuh. Nggak bakal mau deh. Jadi emang harus dimegarin dulu. Dimegarin. Itu memang sabuknya ini memang bisa lepas nih. Memang gampang. Jadi ada part-part kecil yang harus diperhatiin dikit ya, supaya nggak hilang sebenarnya, bukannya takut rusak apa gimana. Biar kadang-kadang jatuh gelinding soalnya hilang. Nah, setelah itu baru bisa dimasukin dia. Nah, mau gue lepas aja dodol. Nah, setelah dimasukin gini, baru kita kunci lagi deh. Nah, kan udah berkunci gitu, aman nih, nggak bakal lepas tuh. Magic man, magic. Lihat, tidak ada tali. Tuh, tidak ada tali. Mantep banget kan, jadinya keren banget. Bomber, ya nggak banyak cincong, cuman tinggal didorong dari atas, masuk, plus. Udah, terus tangan bisa ditarik. Nah, tangannya artikulasi, bro. Tapi dia dapat banyak part tangan yang nggak artikulasi juga. Jadi win-win solution bagi saya. Jadi kadang-kadang soalnya banyak yang dapat part artikulasi terus tangannya nggak dapat yang buat nggak mau megang bagus lah gitu ya. Nih full cruiser ya kayak tadi, ditarik, dilipat begini, ini di belakang. Terus ini tinggal dimasukin. Nah, di sini ada soundbox-nya ya, bisa ngeluarin suara-suara, tapi saya nggak pasang baterai. Entah kenapa saya orangnya, maksudnya habis buka terus pasang, terus kadang-kadang lupa. Jadi sering dulu pernah bocor. Nah, karena takut bocor-bocor lagi, akhirnya mainan jarang saya pasangin lagi baterainya, walaupun bisa. Paling pun saya pasang terus saya langsung balikin lagi. Karena ngeri men kalau bocor, kasihan, rusak. Nah, ini setelah berdiri. Keren ya. Voltus 5. Mantep banget. DX-nya ini keren luar biasa. Banget. Saya seneng banget. Saya suka banget. Dari keempat DX yang saya punya, favorit ini sih. Maksudnya ya, karena memang saya suka Voltus dan bagus aja. Keren ya. Maksudnya kalau Mazinger dan yang lain-lainnya, ya dia karena nggak bisa berubah-berubah, jadi ya simple banget. Tapi ya itu mungkin next video saya mau saya bandingin ya, perbandingan antara DX yang lainnya, jadi bisa diomongin atau dibikin videonya ya. Nah, untuk artikulasi dia ada ini, terus ini kaki juga memang bisa kanan kiri ya, jadi dia nggak bisa split sih, cuman dia bisa steady
gini. Karena ya memang kakinya memang bisa begini. Nah, dia bisa main pelonsoran. Terus ya bisa dimajuin dikit. Nah, ini bisa maju dikit, nggak banyak. Jadi mundurnya juga nggak banyak. Ya. Jadi ini begini. Ini mungkin bisa begini. Oh ya tuh. Iya, ini bisa begini, jadi agak bisa. Oh, keren ya. Baru saya tapi nggak steady, nggak apa namanya, nggak. Iya, dia nggak steady lah berdirinya. Jadi nggak bisa. Jadi untuk tangan copot deh. Jadi ada beberapa part memang bagian yang gampang-gampang copot, jadi jangan khawatir kalau bagi yang punya Voltus ini. Untuk tangan ya normal lah ya, ada ininya juga, elbow-nya juga bisa begini, terus bisa ditarik panjang ya. Build quality walaupun kalau bisa dibilang sih besinya nggak terlalu banyak ya, maksudnya, tapi ini berat kok, lumayan berat, enak dipegang, gedenya juga oke, nggak terlalu besar, kadang-kadang kalau tergede saya bilang juga agak kurang enak untuk dimainin ya. Memang sebagai pajangan wow banget, keren. Saya juga maksudnya kalau punya robot Voltus yang gede, keren banget. Tapi kalau buat dimainin ya segini, yang Voltus SOC itu enak. Ini apalagi bisa dibawa kemana-mana. Yang mini belum saya punya, ntar mungkin saya mau cari deh, diperbandingin jadinya kecil-kecil. Artikulasi tangan dan tengkukan-tengkukannya keren banget, gede, cakep ya. Nah, tangan artikulasi ini nggak bisa megang dia, bisa buat gaya-gaya doang. Jadi untuk megang harus ganti tangan yang ini, salah satunya yang buat megang. Cakep sih. Kayaknya segitu aja deh dulu. Maksudnya mau diomongin lagi, bingung juga mau ngomong apa. Cuman, jadi makanya saya bilang saya bukan mau nge-review, tapi lebih ke grepe-grepe dan menunjukkan betapa menyenangkannya mainin Voltus DX ini. Dan sebagai pajangan juga oke banget. Jadi nih saya sekarang ada ini nih. Ini hadiah dari PSA. Ya. Jadi sekarang saya mau kasih poin Voltus ini berapa. Oke. Saya kasih poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Voltus DX ini bernilai 10 koin Mario. Jadinya keren banget. Memang wajib dimiliki kalau memang suka Voltus atau ada dananya. Waduh, banget deh. Ini Voltus ya, bukan Voltron, bukan pula Megazord. Ingat, ini Voltus 5 sahabat kita semua. Ya. Jadi sekian dulu deh video dari saya. Terima kasih banget sudah mau nonton. Saran-sarannya ditunggu. Kalau ada kekurangan mohon dimaafin. Jadi semoga kalian enjoy nonton video ini. Dan sorry maaf kalau maksudnya barang-barangnya nggak yang overly hype atau yang baru banget. Tapi saya akan coba bikin video rutin ya. Oke? Terima kasih semuanya. Salam stay broke by toys. Di sini saya Chris Teguh. Ciao.